Guys, kasyaf itu ada berapa macam sih? Kalau misalkan saya menyebutkan yang pertama ada kasyaf hissi. Kasyaf hissi ini contohnya seperti ini. Ketika di Al-Quran ada tulisan alif lam mim, maka orang yang masih di level kasyaf hissi, dia akan membaca itu dalam bahasanya juga alif lam mim. Nah, alif lam mim ini ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia bunyinya juga sama, alif lam mim. Nah, ketika yang kedua yang disebut dengan kasyaf ma'nawi, maka alif lam mim ini maknanya tidak lagi alif lam mim, tapi dia memahami makna daripada yang tersirat di alif lam mim sebagai ayat muqatta'ah, yang dimana ayat muqatta'ah ini selalu diikuti dengan kata-kata kitab atau Al-Quran. Contohnya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, Alkitab disebutkan. Yasin wal Qur'anil Hakim, Al-Quran disebutkan. Kenapa ayat muqatta'ah seperti itu diikuti dengan Alkitab atau Al-Quran? Menuju atau mengacu kepada apa? Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Kenapa seperti itu? Lalu alif lam mim juga menjadi atau termasuk ke fawatihas suwar atau kunci pembuka surat. Jadi ketika kita memahami bahwa alif lam mim, yasin, kaf, ha, ya, ain, shad, alif lam ra dan lain sebagainya adalah kunci pembuka surat. Bagaimana kita bisa membuka suratnya, memahami isinya daripada yang memberikan surat itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kuncinya saja kita tidak paham maknanya gitu loh. Nah, lalu yang lain ada kasyaf khayali. Dalam satu redaksi, kasyaf khayali ini bisa melihat jin, bisa melihat malaikat, bisa melihat wali, bisa melihat nabi, bisa melihat rasul. Itu mungkin redaksi yang baik. Kita balikkan, bisa melihat Abu Lahab, bisa melihat Abu Jahal, bisa melihat Raja Namrud, bisa melihat Fir'aun. Bisa melihat misalnya kalau dari Nabi Adam ada Habil, ada Qabil, yang jahatnya ibaratnya namanya Qabil. Nah, itu kasyaf khayali. Nah, ada redaksi hanya pawang buaya yang mengenal buaya atau bisa menaklukkan buaya. Ini buaya lagi kasmaran, ini buaya lagi apa gitu ibaratnya. Lalu ada lagi kasyaf akli. Dalam satu redaksi, kasyaf akli ini adalah kemampuan seseorang yang bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit, yang kompleks. Atau kebalikannya, sesuatu yang sederhana dibikin rumit. Contohnya misalkan, jika kiblat itu berada di Mekah, seluruh menghadap kepada Mekah. Contohnya gini, yang timur menghadap ke barat, yang barat menghadap ke timur, yang selatan menghadap ke utara, yang utara menghadap ke selatan. Nah, itu sederhananya seperti itu, mensimbolisasikan satu sebagai kiblat rumah Allah, tetapi dalam bahasa lain kita menafikan tiga arah yang lain. Contohnya, kalau dari timur mengarah ke barat, kita menafikan arah timur, arah selatan, arah utara. Sedangkan kata Allah, hadapkanlah wajahmu kemanapun, di situ aku berada. Contoh yang lain misalkan, merumitkan sesuatu yang sederhana dan menyederhanakan sesuatu yang rumit. Jadi ibaratnya dia punya kemampuan memahami satu kasus itu dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Atau multi perspective view. Jadi tidak mono perspective view. Nah, biasanya orang yang kasyaf aklinya belum matang, bahasanya begitu ya, dia bakal ribut dengan satu perspektif view saja. Ini angka 6, ini angka 9, ini angka 6, ini angka 9. Dua-duanya diam di sudut pandangnya masing-masing. Dia tidak memahami ada perspektif lain di luar dirinya, yaitu bisa terlihat angka 6, bisa juga terlihat angka 9. Berbeda ketika itu angka 8.
Dilihat dari sudut pandang saya, dilihat dari sudut pandang dia, sama-sama 8. Ada lagi kasyaf hakiki. Kasyaf hakiki ini infonya makom-makom level para rasul, level makom para nabi. Contohnya misalkan bisa menyampaikan tanda kiamat secara detail, bahkan tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar bisa Rasul sampaikan. Nah, maknanya yang paham hanya Allah. Contohnya begini, tanda kiamat besar ketika matahari terbit dari barat. Nah, secara nubuatan sunatullah alam semesta, matahari itu tidak akan pernah terbit dari barat. Lalu ketika matahari terbit dari barat, bisa jadi tidak menutup kemungkinan, itu bahasanya, alam semesta ini akan hancur karena dia sudah tidak sesuai dengan sunatullah. Kapan itu terjadi? Makanya kiamat itu rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Nah, hakikinya yang sebenarnya itu hanya Allah yang tahu. Ketika Allah tahu, memberikan kepada siapa? Kepada para rasulnya, kepada para utusannya. Nah, kira-kira begitu guys. Dalam satu momen ini yang ingin coba saya sampaikan untuk sama-sama divalidasi di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan bisa selalu melihat dari sudut pandang baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.